Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, waktu luang, sehingga kita sebagai hambanya bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, kaum muslimat, dan hingga kita bisa membawa bekal yang banyak untuk negeri akhirat kelak. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa berada di atas sunnahnya hingga yaumil akhir kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mohon maaf karena di bulan yang lalu kami tidak bisa hadir karena agak meriang. Jadi alhamdulillah kesempatan hari ini bisa hadir kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar terkait wudu, dari arti wudu itu sendiri atau makna wudu, kemudian air yang digunakan untuk berwudu, kemudian sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, dari yang wajib, yang sunnahnya sudah kita jelaskan, kemudian hal-hal yang membatalkan wudu, kemudian keutamaan tentang wudu, kemudian sesuatu yang dianggap bahwasannya itu membatalkan wudu tapi ternyata tidak membatalkan wudu, dan poin-poin yang lainnya tentang wudu. Mudah-mudahan masih diingat ya. Insyaallah. Apa pengertian wudu? Ayo. Apa itu wudu? Mensucikan diri dari hadas kecil. Ada yang menambahkan? Dan hadas besar. Ada yang menambahkan? Menghilangkan najis. Najis dan hadas berbeda.
Nah, kalau wudu menghilangkan hadas. Kalau najis dihilangkan dibersihkan dengan air atau batu atau tisu. Bedakan antara najis dengan hadas. Ayo wudu. Pengertian wudu tadi sudah disampaikan. Wudu adalah mensucikan diri dari hadas kecil. Sebagai syarat sahnya salat. Ada satu poin lagi. Apa itu? Dengan tata cara yang khusus, dengan tata cara yang khusus. Karena wudu tidak sembarangan, karena wudu dilakukan tidak sembarangan. Ada yang kaki dulu, kemudian kepala. Nah, ini enggak bisa. Jadi memang tata caranya khusus dan ini sudah kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang mandi. Setelah wudu, kita harus mengetahui sesuatu yang mensucikan diri kita dari hadas besar. Nah, kemarin hadasnya kecil. Sekarang hadasnya hadasnya besar. Hadasnya besar, yaitu dengan mandi. Dengan mandi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita. Poin yang pertama tentang ta'rif al-ghusli. Pengertian mandi. Pengertian mandi. Mandi secara bahasa itu adalah sailul ma ila syai' atau isalul ma ila syai'. Mengalirkan air kepada sesuatu. Mengalirkan air kepada sesuatu. Intinya segala sesuatu yang kita alirkan dari air itu disebut mandi. Tapi ini secara bahasa. Secara bahasa seperti kita menyiram tanaman. Nah, itu tanaman sedang mandi. Kemudian kita siram gelas, piring. Nah, ini mereka mandi. Tapi ini secara bahasa. Adapun secara istilah, mandi adalah ifadatul ma'at tahur ala jami'il badan ala wajhin makhsus. Yaitu menuangkan air yang suci. Nah, ini air sudah kita bahas ya. Air yang boleh digunakan untuk bersuci. Ala jami'il badan. Kepada seluruh tubuh badan. Harus seluruh tubuh. Ala wajhin makhsus. Sama seperti wudu dengan tata cara yang khusus. Dengan tata cara yang khusus. Nanti akan kami sebutkan bagaimana tata cara mandi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bisa difahami menuangkan air ke seluruh badan.
ke seluruh astagfirullah, ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus, dengan tata cara yang khusus. Ini poin yang pertama yang harus kita ketahui. Poin yang kedua, mujibatul ghusli. Segala sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Segala sesuatu yang mewajibkan seseorang harus mandi. Wajib mandi. Jangan sampai kita enggak tahu. Kalau kita terkena sesuatu tersebut, kita tidak mandi. Yang pertama, khurujul mani ala wajhin sahihin fil yaqdhati awin naumi. Keluarnya air mani dari jalur yang dibenarkan oleh syariat. Hati-hati, karena seseorang mengeluarkan air mani itu bisa dua jalur, yang halal dan yang haram. Fil yaqdhati wan naum, dalam keadaan dia bangun ataupun dalam keadaan dia tertidur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, maka hendaknya kalian sucikan diri kalian. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang yang beriman, jangan kalian dekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Nah, ayat ini ketika itu turun masih ada tingkatan melarang dari segi minum khamr. Dulu minum khamr itu sudah menjadi adat kebiasaan masa-masa jahiliyah. Sebelum diutusnya Nabi SAW, ini adalah masa jahiliyah. Seluruh kebodohan, kesyirikan itu terjadi pada masa tersebut. Sehingga mereka terbiasa untuk minum khamr. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung menurunkan pengharaman khamr, tapi tahapan demi tahapan agar apa? Manusia ketika itu tidak lari dari yang namanya agama Islam, dari dakwah Islam. Sama kita pun seperti itu, ketika kita berdakwah, jangan langsung kita langsung kepada yang haram. Ini enggak boleh. Ya, kecuali memang dia sudah paham. Tapi kalau orang yang awam, yang tidak pernah hadir di kajian, di majelis ilmu, nasihati pelan-pelan, jangan ini haram, ini enggak boleh, ini jangan seperti itu. Karena memang dakwah Islam itu dengan lemah lembut.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika itu turunkan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian dekati salat ketika kalian mabuk, karena kalian ketika itu tidak mengetahui apa yang kalian katakan. Salat dalam keadaan mabuk, enggak tahu baca surah Al-Fatihah atau tidak, atau ngelantur kemana-mana, salatnya acak-acakan. Maka ketika kalian mabuk, jangan dekati salat sampai kalian betul-betul mengetahui apa yang kalian katakan, sampai kalian sadar, baru boleh salat. Nah, ini seakan-akan syariat membolehkan yang namanya khamr, sampai turun sebuah ayat bahwasanya khamr itu haram. Apa ayatnya? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sampai diturunkan ayat pengharaman tentang khamr. Nah, poinnya setelah itu, wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Dan ketika kalian junub, jangan kalian dekati salat, kecuali para musafir yang mereka sulit mendapatkan air, maka mereka nanti akan disuruh untuk tayammum. Hatta tagtasilu, sampai kalian itu mandi, sampai kalian itu mandi. Nah, ini ketika junub seseorang dilarang untuk melakukan salat sampai dia mandi. Nah, poin yang pertama yang mewajibkan seseorang mandi junub atau mandi besar adalah ketika keluarnya air mani, baik dalam keadaan dia bangun atau dalam keadaan tertidur, namun dalam jalan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau yang tidak dibenarkan otomatis dosa, otomatis dia akan berdosa. Yang diharamkan ya jelas berzina. Kemudian yang diperselisihkan para ulama istimna'. Istimna' itu menggunakan tangan, menggunakan tangan. Enggak usah diperjelas ya, karena khawatirnya bahaya. Enggak usah dibayangkan. Kemudian yang kedua yang mewajibkan seseorang untuk mandi adalah iltiqaul khitanain walau min ghairi inzal. Memang bahasan fikih ini agak dalam ya. Bertemunya dua kelamin ya, dalam artian di sini laki-laki dan perempuan.
bukan dari jalur yang diharamkan. Sekali lagi, jangan laki-laki antara laki-laki, perempuan dengan perempuan. Yang sudah halal, walau min ghairi inzal, walaupun tidak keluar air mani, walaupun tidak keluar air mani, maka ini wajib mandi dengan syarat seperti masuknya jarum ke seperti masuknya benang ke lubang jarum. Seperti masuknya benang ke jarumnya, ke lubang jarum. Jelas ya, masuk. Batasannya apa? Kepalanya. Batasannya kepalanya sudah masuk, maka wajib mandi. Oke, ini wajib mandi. Nah, ini sangat panjang ya. Ini sangat panjang. Kita baca atau enggak ya? Nah, di sini ada poin, enggak apa-apa sedikit kita baca. Idza massa dzakarur rajul farjal mar'ah duna ilaj fihi falaysa 'alaihi ma ghuslun bil ittifaq. Apabila kemaluan laki-laki tergesek dengan kemaluan wanita, gesek ya, tanpa dimasukkan ke dalamnya, maka seorang wanita tidak wajib mandi. Iya. Kalau hanya menggesekkan, wanita tidak wajib mandi. Dan laki-laki kalau tidak keluar pun tidak wajib mandi. Tapi mustahil enggak? Ini sangat jarang ya, keadaan ini sangat jarang. Kecuali mungkin yang dari sisi wanita. Dari sisi wanita mungkin masih ada dan masih banyak. Tapi kalau laki-laki yang memang diberikan nafsu yang lebih, nah ini jarang sekali ketika bertemu tidak keluar, tidak keluar. Ini sangat jarang. Oleh karenanya laki-laki ini dihalalkan untuk menikah sebanyak 4 wanita. Karena memang seperti itu. Syahwatnya lebih besar daripada wanita. Laki-laki syahwatnya lebih besar daripada wanita. Baik, poin yang kedua dari bertemunya kedua kemaluan. Idza jama'a ar-rajulu zawjatahu thumma iktasalat wa ba'da dhalika kharaja min farjiha ma'a ar-rajul fala yalzamuha al-ghuslu. Apabila seorang laki-laki
menyetubuhi seorang wanita, kemudian selesai dan wanita tersebut mandi, kemudian setelah mandi masih ada yang keluar dari kemaluan wanita, maka ini tidak wajib mandi untuk wanita tersebut. Ketika ada sesuatu yang keluar setelah dia mandi, maka ini tidak mewajibkan wanita tersebut mandi kembali. Adapun berwudu, ini pun dianjurkan. Untuk wudu dianjurkan. Bahkan ada pendapat yang mewajibkan wanita tersebut untuk wudu, karena mereka berdalil tentang ada yang keluar dari dua jalan. Ada yang keluar dari dua jalan. Air yang keluar dari dua jalan, maka wajib wudu. Maka wajib wudu. Maka dianjurkan untuk berwudu. Ini bisa difahami? Nah, ini kalau yang ketiga ini agak enggak ada kayaknya. Idza jama'a zawjatahu as-saghirah allati lam tahid, maka dia juga wajib mandi. Kalau seorang laki-laki menikahi wanita yang masih kecil, yang belum haid, makanya ini keadaan yang sangat-sangat jarang. Namun karena terjadi, maka dibahas di sini tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi. Nah, ini beberapa poin tentang pertemuannya kedua kelamin, ya, kedua alat kelamin. Kemudian poin yang ketiga, poin yang ketiga, al-haid, wanita yang sedang datang bulan, maka ini wajib mandi. Al-haid, wanita yang sedang datang bulan, ini wajib mandi. Kenapa? Iya, yang sudah selesai. Kalau yang belum selesai, ya belum. Pasti yang sudah selesai haid. Ketika dia haid biasanya 7 hari, ada yang 4 hari. Memang wanita ini beda siklus haidnya. Maksimal 14 hari. Maksimal 14 hari. Kata para ulama, setelah 14 hari jadikan hukum haid itu jadi istihadah. Darah kotor yang keluar, istihadah. Haid dan istihadah ini berbeda darahnya, maka ibu-ibu harus memahami karakter darah haid dan istihadah. Karena hukumnya berbeda antara haid dengan istihadah. Kemudian yang keempat adalah an-nifas. Yang keempat
adalah an-nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Ini khusus wanita. Kalau bapak-bapak ada? Hah? Nah, enggak ada. Bapak-bapak enggak ada yang melahirkan. Bisanya ngapain bapak-bapak? Yang buat. Tapi kalau yang kesakitan ibu-ibunya. Sampai berapa hari? 40 hari. Ini masa nifas. Ini masa nifas 40 hari. Kemudian yang kelima, Islamul kafir. Keislamannya seorang kafir, muallaf. Maka ini wajib mandi. Maka ini wajib mandi. Walaupun di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang wajibnya mandi seorang kafir yang baru masuk Islam. Namun tidak usah terlalu jauh karena ini jelas ya, Islamnya seorang kafir hendaknya dia wajib mandi. Ini jumhur ulama juga mereka berpendapat wajibnya mandi seorang kafir yang baru masuk Islam. Karena ini panjang pembahasannya. Baik. Kemudian yang keenam. Salatul Jum'ah. Salat Jum'ah. Nah, kalau yang ini baru memang khilafnya jelas. Apakah mandi dalam salat Jumat itu wajib ataukah hanya sebatas sunnah? Ataukah hanya sebatas sunnah? Karena memang ada hadis-hadis yang menerangkan bahwasannya mandi di hari Jumat itu wajib. Di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim." Mandi ketika hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah baligh, yang sudah mimpi basah. Kemudian hadis man jaa minkum ilal jum'ah falyaktasil. Siapa saja yang datang untuk melaksanakan salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang bahwasannya mandi di hari Jumat itu wajib. Adapun pendapat yang lainnya bahwasannya mandi di hari Jumat itu hanya sebatas anjuran, dan sunnah, tidak sampai ke derajat yang wajib. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansat
ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadah 3 ayyam. Barang siapa yang berwudu kemudian menjadikan wudunya itu wudu yang terbaik, menjadikan wudunya itu wudu yang terbaik, kemudian dia mendatangi salat Jumat dan dia mendengarkan khutbah, kemudian dia diam bukan karena dia tidur. Khutbah didengarkan, dilihat wajah khatibnya. Ini sunnah, bukan tertidur. Capek Ustaz, ya. Makanya seorang khatib ini jangan berlama-lama. Karena di antara sifat khutbah Nabi cepat, padat, jelas, sampai orang-orang tidak tertidur, tidak terbebani dengan khutbah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia dari dosa-dosa kecil tentunya. Karena dosa besar syaratnya harus taubat. Dari dosa-dosa kecil antara Jumat yang sekarang sampai Jumat depan akan diampuni dosa-dosanya. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyampaikan mandi, akan tetapi menyampaikan wudu. Maka di sini mandi tidak wajib, tidak wajib. Dan hadis yang lain derajatnya dhaif, maka tidak kita sampaikan. Untuk mandi Jumat, wallahu taala a'lam, ana lebih kepada pendapat yang sunnah, yang dianjurkan, tidak sampai derajat yang wajib. Kemudian yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib yaitu al-maut, kematian. Ketika seseorang meninggal, maka wajib mandi. Mandi sendiri? Enggak. Nah, ini dimandikan oleh keluarganya. Kalau dia sebatang kara tidak ada keluarga, maka yang memandikan dia adalah sultan, pemimpin yang ada di daerah tersebut, RT, RW, sampai yang tertinggi kalau tidak ada. Intinya harus ada pemimpin di suatu daerah yang bisa mengurus masyarakat, yang bisa mengurus masyarakat. Dan perlu diketahui kaum muslimin, kaum muslimat, ketika memandikan jenazah tidak boleh laki-laki memandikan perempuan atau sebaliknya, perempuan memandikan laki-laki, kecuali suami istri. Tok saja. Anak tidak boleh, kecuali yang masih kecil. Ini baru boleh. Kalau anak sudah baligh, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sudah bisa membedakan aurat, ini tidak boleh. Seperti anak laki-laki memandikan ibunya, atau anak perempuan memandikan bapaknya, atau bapaknya memandikan anaknya yang sudah besar, ibunya memandikan anaknya yang sudah
besar dari laki-laki. Ini tidak boleh. Karena ini harus disampaikan, banyak dari kita itu keliru, tidak paham. Ini kan mahram. Tidak semuanya mahram hukumnya bebas, halal. Kita pun kalau di rumah, kalau anak itu sudah balik, jaga aurat kita. Terutama ibunya. Terutama ibunya. Tetap harus menjaga aurat. Nah, ini yang keberapa? Ketujuh. Ketujuh, ketika seorang meninggal dunia maka wajib mandi, dimandikan. Dimandikan. Nah, ini poin yang ketujuh adalah poin terakhir dari sesuatu yang wajib mandi, sesuatu yang wajib mandi. Ada pertanyaan? Nah, gimana cara mandi wajib ya Pak? Karena orang kan nggak semua punya air mustakmal cara mandi. Iya. Terkait tata cara mandi, memang ini ada poin khusus setelah kita bahas dari poin ini, kemudian poin yang mandi yang dianjurkan, kemudian baru tata cara mandi. Insyaallah akan kami jelaskan nanti. Insyaallah akan kami jelaskan untuk poin tata cara mandi junub yang benar. Nah, Kalau ketika orang perempuan misalnya sudah masuk waktu zuhur, dia belum sholat tapi tiba-tiba haid. Terkait haid, ya, terkait haid untuk wanita. Karena memang salat ini ada yang waktunya muwassa'. Muwassa' itu waktunya luas, lama. Contohnya zuhur ke asar ini lumayan, ada waktu kurang lebih 2 jam lebih. Kemudian asar ke maghrib, kemudian waktu isya lebih panjang lagi. Nah, ketika seorang wanita haid, ketika dia belum melaksanakan salat tersebut, contohnya tadi salat zuhur, dia belum salat sampai jam 2, tiba-tiba datang waktu haidnya. Apakah salatnya ini diqadha ataukah tidak? Ataukah tidak? Karena dia masih mendapatkan waktu yang wajib untuk melakukan salat, maka wajib qadha. Maka wajib qadha. Jangan sampai dia tinggalkan salat zuhur. Nanti qadhanya ketika dia sudah suci. Karena ini masih waktu wajib lakukan salat. Adapun salat asar, maghrib, isya dan seterusnya sampai datang waktu suci, maka ini tidak wajib qadha. Maka tidak wajib qadha.
Walaupun sebagian ulama mewajibkan qadha, tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Karena Nabi SAW tidak pernah memerintahkan seorang wanita untuk mengqadha salat wanita tersebut ketika datang masa haidnya. Adapun yang masih ada kewajiban di dalam dirinya untuk menunaikan salat, contohnya tadi salat zuhur yang belum dia laksanakan di waktu sucinya, maka dia wajib mengqadha. Allah taala a'lam. Ya. Memang untuk wanita ini memang diberikan kelonggaran. Untuk wanita diberikan kelonggaran. Apakah dia berdosa? Tidak. Apakah dia berdosa? Tidak. Dia berdosa ketika dia tinggalkan salatnya. Kalau tidak ditunaikan kewajibannya baru dosa. Adapun dia mengakhirkan salat untuk wanita tidak berdosa. Namun sekali lagi keutamaan wanita untuk salat di awal waktu sama seperti keutamaan laki-laki. Untuk ibu-ibu kalau mau mendapatkan keutamaan itu lebih baik. Wanita juga sama hukumnya seperti laki-laki, mendapatkan keutamaan untuk salat di awal waktu. Adapun berdosa tidak. Kecuali memang dia bermain-main dengan waktu salat. Sering melalaikan salatnya, ini sama ya. Sama hukumnya seperti laki-laki. Tapi memang wanita itu tidak wajib untuk salat jamaah di masjid, maka di dalam hukum untuk mengakhirkan salat dia tidak terkena dosa, kecuali tadi muqtasir yang sering melalaikan waktu salat, maka ini mendapatkan dosa yang sama seperti laki-laki. Nah, ya. Ketika dia suci di waktu salat zuhur, dia salat 2 kali. Atau di waktu asar dia salat zuhur dulu baru waktu asar salat. Kalau di maghrib dia salat zuhur dulu baru maghrib. Sama seperti urutan salat. Sama seperti urutan salat. Di waktu subuh dia suci, dia salat zuhur dulu baru salat subuh. Sama laki-laki pun seperti itu. Ketika dia dalam keadaan musafir misalkan, dia pergi, kemudian dia tidak bisa melakukan salat zuhur, dia lakukan di salat asar, maka salat zuhur dulu baru salat asar. Jangan dibalik. Karena memang salat itu sudah ada urutannya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah dikasih garis waktunya. Nah, Ketika kita akan mencoba berjamaah, otomatis berjamaah satu. Ya. Kalau waktu itu kita kan ada jamaah satu. Ya.
Ikuti sholat jamaah, jangan memisahkan diri, jangan. Ketika kita hinggap di suatu masjid, kemudian dia sholat asar, kita belum sholat zuhur, ikut jamaah, jangan buat jamaah lagi. Baik kita sendirian atau kita berkelompok. Misalkan kita bawa keluarga atau bawa teman-teman, orang-orang sedang jamaah, nggak taunya kita bikin jamaah lagi sendiri, nggak boleh, haram, harus dibatalkan sholatnya. Nah, ini kejadian di masjid-masjid kita, terutama masjid yang disinggahi oleh orang-orang yang safar, rest area, atau masjid jami yang sering orang, atau masjid yang besar yang ada tiang di sini, ada sana, ada sana, bikin jamaah masing-masing. Kalau tidak kelihatan, ya ini masih memungkinkan ya. Misalkan kayak masjid Istiqlal, ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini tidak kelihatan. Ini mungkin masih bisa, karena kita nggak tahu ternyata ada jamaah di sana. Tapi kalau kelihatan sama kita ada jamaah, terus kita bikin jamaah lagi, haram, batalkan salatnya. Kalau sudah tahiyat akhir, tunggu sampai salam. Selesaikan dulu, tunaikan dulu mereka, baru kita mulai. Kita aja gendek. Kalau ada yang seperti itu, gendek nggak? Kita sholat, tapi ada jamaah lain, gendek nggak? Gendek. Ini saut-sautan, apalagi kalau dijaharkan. Dijaharkan takbirnya aja udah gendek. Iya. Jadi kita ikuti jamaah, kita niatkan salat zuhur. Jangan salat asar. Tetap. Kalau kita itu wajibnya zuhur dulu. Beda. Niatnya beda. Sama seperti Nabi SAW perintahkan seorang sahabat, man yatasaddaq ala hadza. Siapa yang mau bersedekah dengan orang ini? Karena ternyata ada sahabat yang baru datang ketika salat sudah selesai. Siapa yang mau bersedekah dengan orang ini? Akhirnya satu orang sahabat menemani orang tersebut. Sahabat ini niatnya salat sunnah, sedangkan yang ini salat wajib. Tidak apa-apa. Antara imam dengan makmum beda niat di dalam salat, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai seseorang yang musafir mengimami yang mukim. Nah, ini keliru. Musafir dia niatnya salat zuhur, yang mukim salat asar. Jangan. Imam yang mukim, yang salat asar. Karena ini dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengimami orang yang mukim, mengimami orang yang sedang safar. Ada. Ya. Ya, kalau memang dia salatnya sama, misalkan salat maghrib, sama-sama kita salat maghrib, mungkin nggak ada masalah di situ. Ya.
Tapi kalau misalkan kita mau salat isya, dia baru mau salat maghrib, nah ini yang jangan. Walaupun dia lebih alim daripada yang sedang mukim, ini jangan. Jamaah. Nah itu yang salah, yang mukim baru datang ya. Dia nggak tahu juga. Ini orang musafir apa mukim, dia nggak tahu juga. Nggak ada masalah. Kalau itu nggak ada masalah. Ada uzur. Tapi kalau jelas belum iqamah, tiba-tiba kita dari jauh langsung masuk ke shaf imam. Nah ini sama seperti di sini. Misalkan salat subuh, kita nggak kenal dia siapa, tetangga barukah atau orang mana, tiba-tiba nyelonong jadi imam. Ya, jadi bahas salat ya. Nah, setelah kita mengikuti jamaah, baik kita dalam keadaan masbuk atau kita ikuti imam dari awal, kita tunaikan dulu salat, kita salat zuhur misalkan tadi, kita tunaikan. Setelah itu kita nggak usah zikir dulu, langsung salat asar, Ini udah telat, udah di qadha salat zuhurnya, zikir dulu. Atau malah salat sunnah dulu. Tidak ya. Jadi langsung salat asar. Seperti itu. Nggak apa-apa. Karena memang orang yang musafir itu akan dicatat pahalanya seperti orang yang sedang mukim. Akan dicatat sama seperti orang yang sakit. Biasanya dia sholat jamaah tapi dia sakit, tetap pahalanya mengalir seperti dia sholat seperti biasanya ketika dia sehat. Nah ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, ada lagi pertanyaan? Tapi pakaian kita kena najis kencing atau apa? Saya waktu nggak ada lagi ya, tidak ada. Najis itu bisa dibersihkan. Nggak perlu pakai deterjen, nggak perlu pakai mesin cuci, nggak perlu. Basuh saja kain yang terkena najis, pakaian yang terkena najis. Contohnya di celana kita kena comberan. Yang kita tahu comberan itu memang sudah tercampur dengan najis. Maka kita lihat, kita tandai celana kita yang terkena najis, maka di masjid ada air, kita bersihkan. Insyaallah itu sudah bersih dari najis. Insyaallah mudah. Insyaallah Allah mudahkan. Jadi jangan sampai menunggu untuk mensucikan najis, jangan ditunggu, apalagi ketika datangnya waktu sholat. Belum tentu, kali aja terakhir. Apa tadi?
Taib. Ini beda rakaat, bedanya di situ, beda rakaat. Yang pertama, karena kita tidak mengetahui kondisi jamaah di sana, apakah memang mereka sudah memahami atau belum, ya. Khawatir terjadi fitnah, ya. Khawatir terjadi fitnah. Memang yang paling bagusnya, apalagi ketika kita mendapati takbir pertama dengan imam, hendaknya kita seharusnya langsung masuk, ya. Langsung masuk sholat. Nah, ketika imam itu 3 rakaat, ingin lanjut ke rakaat yang keempat, seharusnya kita salam. Seharusnya kita salam. Nah, ini kondisi yang pertama, kita tunggu imam. Kita duduk aja. Duduk. Kita duduk, perbanyak zikir, tasbih, nggak apa-apa, sambil nunggu imam. Nah, di kondisi yang pertama ini, khawatir jamaahnya nggak tahu. Ini orang sholat apa nih? Syiah kali ini, ya? Atau aliran apa lagi nih? Nah, khawatir seperti itu. Kalau memang kita khawatir seperti itu, tunggu imam melakukan rakaat yang kedua. Kita nggak usah ikut rakaat yang pertama, biar nggak nambah. Biar kita nggak nunggu, ya. Akhirnya sama, salam. Tapi ini nggak terlalu mencolok, daripada dia nunggu duduk. Ini orang tidur apa-apa. Karena memang jarang yang pakai kondisi yang pertama tadi, ya. Tapi bisa, ya. Kondisi yang pertama, kalau misalkan di sini sudah paham, kemudian ada yang seperti itu, oh ini lagi sholat maghrib, jadi udah biarkan. Seperti itu. Jadi tunggu dulu sampai imam salam, kita ikut salam. Yang kedua tadi, tunggu rakaat kedua, kita baru ikut imam, ikut bareng salam sama imam. Kemudian kita sholat isya. Kemudian kita sholat isya. Cukup? Masya. Udah bangun, ya? Tapi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa difahami, bisa menjadi manfaat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ganjaran pahala yang besar kepada kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.